Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dila Putri Widiawati dari kelas 2 FA2 Program Studi S1 Farmasi Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal dengan judulnya Formulasi Stik Campuran Minyak Goreng, Minyak Kenanga, dan Minyak Tilam sebagai aromaterapi. Nah, untuk timeline-nya yang akan dibahas, yang pertama ada bahan alam yang digunakan, kedua, khasiat dan kegunaan, ketiga, bentuk sediaan, dan yang terakhir adalah parameter. Untuk bahan alamnya, di sini menggunakan 3 campuran minyak, yaitu minyak sereh, minyak kenanga, dan minyak tilam. Pemaparan sedikit tentang minyak-minyak tersebut. Yang pertama dari minyak sereh, yang dimana sereh mengandung banyak nutrisi, diantaranya selenium, mangan, kalsium, dan lain-lain. Sereh juga dapat dipercaya memiliki kandungan dan aktif yang dapat berfungsi sebagai analgesik, antipiretik, antiinflamasi, antioksidan, dan antidepresan. Untuk minyak kenanga, di sini kenanga atau Cannabidium odoratum adalah tumbuhan berbatang besar dengan diameter 0,1 sampai 0,7 meter dengan usia puluhan tahun. Untuk tinggi pohon tersebut dapat mencapai 5-20 meter. Nah, bunga kenanga ini muncul pada batang pohon atau ranting bagian atas dengan susunan bunga yang spesifik, di mana bunga kenanga itu terdiri dari 6 lembar daun dengan mahkota berwarna kuning, dilengkapi dengan 3 lembar daun berwarna hijau. Nah, bunga kenanga ini beraroma harum dan khas, di mana tanaman tersebut bisa dikenal dengan pohon parfum. Nah, bunga ini mengandung juga asam benzoat, ornesol, geraniol, linalool, bensin asetat, eugenol, sadrol, kadmium, dan tinin. Kandungan minyaknya yang cukup tinggi ini dapat sekali membuat menguap gitu. Jadi banyaknya minyak-minyak tersebut itu dapat mempermudah penguapan. Selanjutnya ada minyak nilam. Nah, daun nilam mengandung saponin, flavonoid, dan minyak asiri. Komponen penyusun minyak asirinya yaitu sesquiterpen dan alkohol. Zat kimia yang juga berpotensi sebagai retelan adalah alkohol. Nah, untuk minyak nilam dilaporkan paling efektif menolak terhadap beberapa jenis serangga seperti ngengat kain, kumbang jagung, dan kumbang buah kering. Yang kedua adalah khasiat dan kegunaan. Nah, khasiat dan kegunaan untuk poin utama dalam jurnal tersebut dibahas untuk mengurangi stres. Namun untuk deskripsinya adalah di mana efektivitas campuran antara minyak kenanga, minyak tilam, dan minyak sereh lebih baik daripada minyak lavender dan dalam mengatasi stres gitu. Jadi intinya kombinasi dari beberapa minyak asli itu dapat membuat efektivitas lebih baik dibandingkan hanya menggunakan satu bahan aktif gitu. Itu yang tadi yang disebutkan contohnya seperti minyak lavender. Nah, untuk khasiat dari masing-masing minyaknya tertera di sini. Yang pertama ada minyak sereh. Jadi minyak sereh ini sebagai antidepresan yang dimana mampu menimbulkan rasa rileks baik dari badan maupun untuk pikiran. Nah, sereh juga dapat dipercaya memiliki kandungan zat aktif yang berfungsi sebagai analgetik, antipiretik, antiinflamasi, antioksidan, dan antidepresan. Nah, yang kedua adalah minyak kenanga. Nah, minyak kenanga sendiri mengandung zat flavonoid. Jadi, aktivitas zat flavonoid itu sebagai zat antidepresan, antiinflamasi, analgesik, dan antioksidan. Dengan menghirup aroma tersebut, akan meningkatkan gelombang alfa di dalam otak. Hal tersebut membuat rileks, lalu dapat menurunkan tingkat rasa sakit atau nyeri yang kita alami. Selanjutnya ada minyak nilam. Nah, minyak nilam ini terdiri dari campuran persenyawaan PN dengan alkohol, aldehid, dan ester yang memberikan bau khas misalnya protokol alkohol. Jadi dari adanya aroma tersebut dapat membuat kita menjadi rileks. Nah, untuk poin ketiga ada bentuk sediaan. Nah, bentuk sediaan dalam
jurnal ini yang dibahas adalah berupa stik esensial atau dupa. Namun berbeda, ini tidak dengan cara dibakar. Jadi stik ini akan dioleskan kepada area topikal, untuk yang topikal gitu, bagian kulit. Makanya nanti untuk parameternya akan ada hasil uji tes iritasi seperti itu. Jadi ini beda dari aromaterapi yang lain. Nah, untuk parameter dan poin keempat ini, nah parameter ini dilihat dari uji stabilitas fisik, di mana ada uji pH, titik leleh, uji homogenitas, pelumas, tes iritasi kulit, dan organoleptis. Nah, di sini dalam jurnalnya dibuat dengan berbagai macam formula. Jadi ada formula 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, apa yang membedakan formula 1 sampai 6 ini? Nah, yang membedakannya pasti dari komposisinya. Nah, di sini tuh ada komposisinya, ada zat aktif, di mana zat aktifnya berupa campuran minyak sere, minyak kenanga, dan minyak tilam dengan perbandingan 1:3:3. Nah, ini konsentrasi yang dibuat ada 3% dan 6%. Kemudian ada komposisi cairan alba. Di sini semuanya sama, ketil alkohol juga sama, oxalin alba juga sama, dan natrium lauryl sulfat. Di mana konsentrasi yang dibuat itu ada 1%, 1,5%, dan 2%. Nah, apa yang menjadi hal utama dalam konsentrasi ketiga tersebut? Nah, jadi dalam jurnal ini dibahas apakah dari komposisi natrium lauryl sulfat ini untuk formula-formula tersebut memenuhi syarat apa tidak menggunakan konsentrasi sekian. Seperti itu. Lalu di sini ada propionglykol, konsentrasinya sama, dan aqueous juga pH-nya sama. Lalu di sini yang pertama ada uji pH, di mana uji pH itu dilakukan menggunakan pH meter dengan cara sampel diambil sebanyak 1 gram, lalu dicampurkan dengan 100 ml aqueous di liter gelas, dihangatkan di atas air yang mendidih atau di penanganan air. Nah, bisa kita lihat di sini, semua menunjukkan nilai 6, sampai 7, yang artinya memenuhi syarat, di mana syarat untuk pH-nya sendiri itu 4-8. Nah, di mana kisaran pH tersebut masih dapat ditoleransi dengan baik oleh kulit. Kemudian ada uji titik leleh. Nah, di mana titik leleh ini menggunakan pemanas Kofler, dinyalakan selama 1 jam untuk tata caranya ya, prosedurnya itu. Simpan sampel stik di atas pemanas, lalu lihat pada suhu berapa stik meleleh. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya. Nah, untuk formula semuanya, dari yang formula kontrol sampai formula 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kisarannya 60 sampai 69 paling besar. Nah, di sini tuh titik leleh yang memenuhi syarat pada suhu 50 sampai 70 derajat Celcius. Jadi, semua formula itu memenuhi syarat. Selanjutnya ada uji homogenitas. Untuk tata caranya sendiri atau prosedurnya, oleskan stik ke optik gelas dan lihat apakah masih terdapat butiran kasar atau tidak. Nah, lalu hasilnya pada uji homogenitas itu tidak ada butiran kasar. Untuk pelumasnya, oleskan stik pada punggung tangan, amati stik mampu menempel saat oleskan kulit dengan beberapa kali percobaan. Nah, untuk hasilnya sendiri tidak ada butiran atau partikel kasar, jadi memenuhi syarat. Lalu ada organoleptis. Jadi sampel tersebut disimpan selama 28 hari. Nah, setelah 28 hari ternyata tidak mengalami perubahan warna ataupun bau, tidak ada bau, artinya sampel tersebut memenuhi syarat. Selanjutnya ada tes iritasi kulit, itu dengan cara oleskan pada punggung tangan, formula 1 sampai formula 6, amati jika ada reaksi gatal, kemerahan, dan perih. Jadi di punggung tangan itu nanti kalau tidak salah dibuat kotak-kotak gitu, biar nanti kerasa gitu.
Nah, apakah responden tersebut mengalami reaksi gatal atau kemerahan gitu dari 6 formula tersebut? Ternyata hasilnya responden tidak mengalami gejala iritasi pada formula 1 sampai formula 6. Nah, jadi untuk kesimpulan ini, natrium laurin sulfat berfungsi sebagai emulgator, di mana pemersatu fase minyak dan fase air. Nah, pada sediaan stik esensial ini, emulgator merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas fisik sediaan karena zat aktif yang digunakan adalah minyak asiri dari berbagai tanaman, dan natrium laurin sulfat merupakan pengemulsi umum kelompok anioklorid. Artinya, faktor yang mempengaruhi stabilitas fisik di emulgator artinya faktor yang mempengaruhi stabilitas fisik yaitu emulgator, di mana emulgator dan zat aktif saling berhubungan. Bentuk stik aromaterapi yang paling stabil dan paling disukai oleh responden adalah formula 3 dengan campuran minyak serai atau serai wangi, minyak kenanga, dan minyak nilam. Di sini saya akan membahas sedikit kenapa dalam formula 3 tersebut paling stabil. Nah, karena formula 3 itu kan tadi udah disebutin juga kalau misalkan antara natrium laurin sulfat dengan zat aktif itu saling berhubungan, di mana yang formula 3 itu natrium laurin sulfatnya konsentrasinya 3%, sedangkan untuk zat aktif itu sebanyak 3%, yang dimana artinya zat aktifnya tuh harus turun, harus rendah, harus lebih kecil dibandingkan natrium laurin sulfat. Makanya formula 3 itu dirasa paling stabil. Seperti itu. Sekian dari saya. Ini untuk review jurnalnya, yang utama dari sini saya ambil. Kemudian ini daftar pustaka untuk melengkapi review yang telah saya katakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun dari tutur katanya.